Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ketemu lagi di channel saya Saifa Memory. Dan kali ini saya ingin membahas sebuah berita yang bukan cukup viral lagi. Ini menurut saya viral sekali pada waktu tahun 2015. Ini kisah asli tentang seorang nenek yang di penjara karena mencuri kayu jati. Nah, kisahnya seperti apa? Jadi ini saya sudah mengumpulkan beberapa berita ya yang saya copy. Saya sudah mencantumkan juga sumbernya. Jadi yang pertama, jadi ini dari kabar24.com Jakarta. Jadi judulnya adalah Nenek Asyani pencuri kayu jati, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, jadi di sini ini saya soroti beberapa kalimat yang menurut saya menarik. Jadi ceritanya pertama adalah Nenek Asyani ini diseret ke Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur dengan tuduhan mencuri 38 papan kayu jati di lahan perhutani di Desa Jati Banteng, Situbondo. Jadi ini kejadiannya di Situbondo. Sang pelapornya adalah Mantri Perhutani, yaitu yang bernama Sawin. Jadi Sawin ini tetangganya Nenek Asyani. Terus kemudian jaksa penuntut umumnya, yaitu JPU-nya itu bernama Ida Haryani. Nenek Asyani ini didakwa dengan pasal 12 huruf D jangto pasal 83 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Jadi awal mula ceritanya adalah Nenek Asyani ini dilaporkan oleh sejumlah polisi hutan. Tapi yang melaporkan ke polisi itu adalah tadi Mantri Perhutani yang bernama Sawin. Dilaporkan ke Polsek Jati Banteng pada 4 Juli 2014. Jadi kejadiannya itu 2014. Nah, kemudian ditahan pada 15 Desember 2014. Dan selain Nenek Asyani, ada 3 orang lain yang ditahan juga, yaitu menantu Nenek Asyani, yaitu Ruslan, kemudian pemilik mobil pick up Abdul Salam, dan Sucipto tukang kayu. Jadi ceritanya adalah Nenek Asyani ini mengambil kayu, yang disuruh adalah menantunya untuk mengambil kayu itu, yaitu Ruslan. Kemudian Ruslan ini meminjam pick up ke tetangganya bernama Abdul Salam. Kemudian kayu itu dibawa ke tukang kayu untuk dijadikan tempat tidur. Nah, tukang kayunya adalah Sucipto. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, kenapa Nenek Asyani ini bisa dihukum? Kata jaksa Ida Haryani itu menuturkan pihaknya memiliki bukti-bukti kuat bahwa 38 papan kayu itu memang diambil Nenek Asyani di lahan perhutani. Jadi dia mengatakan bahwa terdakwa tidak mampu menunjukkan dokumen kepemilikan kayu tersebut. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bahwa kenapa kok ini jadi viral. Tidak hanya masalah Nenek Asyani itu tua atau enggak, ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk dibahas. Pokoknya ada perdebatan. Nah, pengacaranya atau penasihat hukum dari Nenek Asyani adalah bernama Supriyono. Supriyono ini sepertinya dari LSM atau bantuan dari LSM atau mungkin dari LBH. Pokoknya ini adalah bantuan hukum. Itu menyesalkan sikap jaksa tersebut. Padahal, nah ini kita mulai untuk memperdebatkan. Padahal faktanya menurut pengacaranya Nenek Asyani itu kayu itu ditebang dari lahan milik Nenek Asyani
yang telah dijual 2010. Nah, di Supriyono telah melampirkan bahwa ada surat keterangan kepala desa kalau lahan tersebut dulunya milik Asyani. Jadi Nenek Asyani itu menebangnya itu bersama dengan suaminya pada tahun 2010, di mana lahan tersebut kata Nenek Asyani sama pengacaranya adalah milik suaminya dulu sebelum dijual. Jadi tebang, kemudian diambil. Nah, sekarang lahan tersebut milik perhutani. Padahal pernyataan tersebut juga sudah dinyatakan secara langsung di hadapan majelis hakim sambil memohon ampun. Nah, kata Nenek Asyani, kayu jati itu peninggalan suaminya yang telah meninggal. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi yang membuat saya agak heran itu jaksanya ini ya terlalu terlalu formalitas sekali dengan dokumen. Nah, di sini dari newsdetik.com dengan judul Asyani, nenek yang dituduh curi kayu jati histeris saat di ruang sidang. Jadi gini, JPU-nya ini, jaksanya ini dipertanyai mengenai usia dari Nenek Asyani. Dalam catatan dalam berkasnya JPU, dalam berkasnya jaksa, Nenek Asyani ini tertulis umur 45 tahun. Jadi menurut jaksa Ida Haryani ya, berumur 45 tahun. Nah, bagaimana bisa umurnya 45 tahun sedangkan nenek tersebut secara fisik itu sudah melebihi dari itu. 50 aja sudah tidak bisa dikatakan umur 50. Nenek Asyani itu sudah umur 60 kalau dari fisik ya. Tapi menurut jaksa penuntut itu EKTP-nya mengatakan seperti itu. Nah, sedangkan menurut pengacaranya Nenek Asyani itu tidak mungkin dan terlalu formalitas jaksanya ini. Bahkan dia mengatakan bahwa anaknya Nenek Asyani itu berumur 45 tahun yang bernama Murais nih ya. Jadi bandingkan saja sekarang ini anak Bu Asyani yang bernama Murais usianya sudah 45 tahun. Bagaimana anaknya umur 45 tahun dan sedangkan di catatan jaksa Nenek Asyani berumur 45 tahun. Otomatis secara kualitas kita bisa melihat bahwa jaksa ini terlalu formalitas dengan dokumen. Dokumen itu penting sebagai salah satu elemen untuk membuat pertimbangan ya, atau untuk penguat dalam apa yang kita tuju. Cuman kita juga harus tahu realnya, ibarat kayak teori dan praktek juga harus seimbang kayak gitu. Nah, terus bagaimana selanjutnya, apa yang terjadi setelah Nenek Asyani ini diseret ke persidangan? Nah, di sini Nenek Asyani ini sampai banyak pihak yang tidak terima, seperti pihak Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau disingkat Kontras ya, ini LSM, yang menuduh bahwa kasus yang menimpa Nenek Asyani, bukan menuduh tapi menganggap bahwa kasus yang menimpa Nenek Asyani ini merupakan kriminalisasi bagi masyarakat miskin, bahwa Nenek Asyani ini masyarakat miskin, tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai daya untuk membuat perusakan di dalam hutan seperti itu. Nah, kemudian kenapa harus diberikan kenapa kok harus dijebloskan dengan tuduhan seperti itu?
Nah, dan juga LSM ini berpendapat bahwa penghukuman terhadap korban yang tidak bersalah dengan alat bukti yang tidak memadai merupakan hal yang sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia, apalagi nenek Asyani telah berusia lanjut. Nah, jadi logikanya seperti ini. JPU hanya melampirkan bukti-bukti atau mengatakan bahwa nenek Asyani tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan kayu. Nah, bagaimana orang-orang lain yang memiliki lahan sendiri, kemudian dia masa perlu surat, punya lahan sendiri, menebang pohon, terus kemudian masa dia perlu surat seperti itu. Terus bagaimana dengan ceritanya nenek Asyani yang mengatakan bahwa lahan yang dimilikannya itu sebenarnya punyanya sendiri dulu, kemudian ditebang kayunya, dan kemudian sekarang lahan itu dijual dan dimiliki perhutani. Nah, kayu-kayu dulu masa harus diakui oleh perhutani gitu. Jadi ini yang harus jadi PR, bahwa hukumnya ini masih ada celah untuk orang-orang seperti nenek Asyani atau orang-orang yang lain seperti itu. Nah, makanya nggak boleh terlalu formalitas dengan dokumen. Kita juga harus tahu fakta real di lapangan. Nah, masalahnya adalah nenek Asyani, bukan nenek Asyani, hakimnya juga seperti itu sepertinya. Coba lihat. Di sini ada sebuah berita dari News Solo Post yang mengatakan bahwa Jaksa Agung juga ini di atasnya para jaksa penuntut ya, itu buka suara bahwa Jaksa Agung beralasan dakwaan terhadap nenek Asyani dalam kasus dugaan pencurian kayu di Bondowoso, Situbondo ya, kok Situbondo apa Bondowoso, ini salah ini. Untuk memastikan berapa besar kerugian yang ditimbulkan dari aksi tersebut, Jaksa Agung Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya akan menuntaskan persoalan dan menimpa nenek Asyani untuk memastikan kerugian yang derita di Perum Perhutani. Karena pasalnya jika di sini dikatakan bahwa pasalnya jika kerugian dari kasus itu di bawah 2,5 juta, maka akan masuk dalam tindakan pidana ringan yang penyelesaiannya berbeda dengan persidangan pada umumnya. Jadi menurut Jaksa Agung bahwa jika jelas kayu yang dibawa itu tidak merugikan sampai 2,5 juta, maka bisa melalui tahapan yang lain, nggak harus ke persidangan seperti itu.